baik-baik. Gaji kalian cair rapi setiap bulan dari keringat rakyat yang hidupnya makin tercekik. Kalian duduk nyaman di ruangan ber-AC, rapat tak berguna, pidato kosong kumangka, sementara rakyat di luar menderita dan kalian pura-pura tuli. Kalian dibayar oleh petani yang kelaparan, buruh yang diperas, nelayan yang bertaruh nyawa kinkrok, bukan untuk jadi pejabat malas dan rakus. Jika jabatan hanya jadi tameng untuk lari dari tanggung jawab, kalian bukan pemimpin. Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang menjaga masalah juga. Di ijazah itu adalah foto ayah saya, bukan foto Joko Widodo. Tiba-tiba ponakan saya kirim foto ini. Sebelahnya ada foto ponakan saya itu sebenarnya itu. Ya, saya hilangkan. Dihilangkan Mas Rasulio. Dia bilang kepada saya, Om, saya kirim foto ini, Om. Saya lihat, siapa ini? Ini Om, teman saya, anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya. Kalau ternyata foto itu bukan wajahnya Pak Jokowi, gimana dong? Ayo, kalau ternyata berarti palsu dong. Jadi memang kelihatan sepele, remeh-temeh, tapi sangat fundamental menentukan ya apa benar itu palsu atau salah. Tapi tampaknya Pak Jokowi juga pede. Orang dilaporkannya juga undang-undang ITE. Artinya sudah menyasar poin-poin itu juga pasti, Ya, Prof. Hamid. ya biarkanlah kita masuk ke ranah hukum. Bagus, supaya kita lihat hasilnya apa. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun akan dikirim dulu para Dajjal-Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal-Dajjal junior. Ya termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba Pak, dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba bayangin itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lenser Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Kekecewaan Pak Jokowi tadi Anda sampaikan. Dari mana Anda bisa melihat itu? Dari pernyataannya kah? Ekspresinya kah? Anda bisa ceritakan? Dari pernyataan Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa saya dalam mendaftarkan diri di KPU itu kan semua pasti sudah terverifikasi. Mengapa dipermasalahkan? Secara singkat itu yang saya bisa sampaikan, Mas Eman. Anda sempat menyatakan nggak ke Pak Jokowi misalnya, Pak, kenapa Bapak tidak menunjukkan ijazah Bapak di depan publik gitu, untuk kemudian mengakhiri semua polemik ini misalnya? Itu kan yang kemudian selalu disuarakan oleh pihak yang meragukan ijazah Pak Jokowi. Nah, beliau ada menyampaikan seperti itu. Ada menyampaikan, saya tidak bertanya, tetapi beliau ada menyampaikan, akan saya buka secara terang benderang apabila pengadilan meminta untuk membuka ijazah tersebut yang saya miliki. Hei, mana kakak tahu apa kangennya barang kok? Kalau udah ada kiri saya kasih. Alah bulunder.
Ayo sih. Perlu ditakutkan, Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi, dan karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi, karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Dan perkara ini perkara sederhana pembuktiannya, ya kalau perkara bohongnya tadi nanti setelah dinyatakan. Oke, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sangat menarik sekali. Ya, kita lihat bahwa ini adalah salah satu ya cuplikan video di mana kemarahan masyarakat Indonesia terhadap para pemerintah kita yang saat ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja apa komentar dari para netizen ya menanggapi video ini. Nah, dikatakan bahwa pejabat yang tidak jujur ya tunggu waktunya kena ya kutukan dari Tuhan. Nah, artinya teman-teman, masyarakat Indonesia karena mereka sudah muak melihat ya kepemimpinan di dalam bangsa kita saat ini, dan sehingga ya masyarakat sudah tidak lagi memiliki kepercayaan kepada para pejabat. Nah, dikhawatirkan kalau pengadilan rakyat yang bergerak ya semoga aman-aman aja negaraku ini. Kita lihat bahwa fokus ijazah Jokowi palsu, pemakzulan kiperan tak lulus SMA dan fufufafa. Kita lihat bahwa Jokowi dengan banyak ya kasus-kasusnya, tetapi tidak satu pun yang menjeratnya hukum. Ini sudah benar-benar bobrok sekali. Sudah bisa diduga sebelumnya kalau ijazah Jokowi palsu, meskipun ya direkayasa, ya bagaimana pun tetap rakyat sudah tidak percaya dari kasat mata. Fotonya saja ya palsu, tidak tahu malu, masih saja ya diklarifikasikan di depan publik ya seolah-olah tidak bersalah. Ya kecengasan ini, cengengasan ini rupanya ya sudah putus urat, malunya muka tembok sudah seperti tidak punya lagi akal pikiran. Nah, teman-teman, dikatakan bahwa semoga pejabat dan mantan pejabat yang korupsi ya akan dihinakan ya oleh yang di atas, dan orang yang membela kebenaran selalu di dalam lindungan yang maha kuasa. Kita lihat teman-teman di sini bahwa tetap ya memperjuangkanlah dan tegakkan kebenaran dan keadilan serta kejujuran di negeri tercinta kita ini. Negeri inilah ya orang model begitulah yang laku jadi pemimpin. Kalau orang jujur, kalau orang tegas di negara kita tidak laku teman-teman ya. Tapi orang-orang yang pandai berkorupsi, pandai berbohong, ya pandai bersilat lidah, ya itu yang justru diangkat oleh pemerintah menjadi pemimpin. Ini sangat terbalik sekali ya. Nah, kita lihat bahwa memang sungguh ya dan sungguh bajingan ya perbuatan seluruh para pejabat negara ya Kesatuan Republik Indonesia yang akan Indonesia ya kan kawan seluruh para pejabat korupsi rakus melebihi dari tikus-tikus binatang buas. Kita lihat bahwa makanya ya seluruh rakyat Indonesia udah saatnya bersatu biar tidak bikin sengsara oleh para pejabat ini. Masa seluruh hukum ya di Indonesia sama satu orang itu ya Joko Widodo, kok tidak ada yang berani menangkap dan adili? Ada apa ini polisi yang sudah diacak-acak? Senang dan bangga sama Joko Widodo ya, bela mati-matian seperti Jenderal Listio Sigit. Harus ya sadar Joko Widodo itu bukan orang tua Anda ya, bukan saudara kandung Anda. Kalau sudah melanggar hukum, Jenderal Listio Sigit harus tegas ya tangkap si Pak Jokowi itu. Nah, artinya masyarakat Indonesia ya mereka meminta harus ada ya keadilan ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan kalau mentang-mentang itu adalah mantan pejabat yang melakukan satu kesalahan lalu itu dibiarkan begitu saja ya tanpa disentuh oleh hukum. Nah, kita lihat bahwa Jokowi musuh rakyat banyak Indonesia palsu ya mengajari rakyat tak sekolah. Semangat para pejuang Indonesia, karena kalianlah ya Indonesia bisa bertahan sampai sekarang. Jangan sampai Indonesia hancur ya akibat ijazah palsu. Memang Jokowi harus diadili ya, Pak Prabowo hanya ya nurut pemerintah Jokowi karena ada si Gibran.
Mau mantan presiden, mantan jenderal, bintang 5, kalau salah harus dihukum. Jangan pandang bulu ya. Kalau pandang bulu ya itu pasti akan hancur ya. Yang menghilangkan perhatian khusus kasus ya mufakat jahat ya semoga cepat menyala di dalam kebenaran. Kita harus bawa kerusakan Indonesia yang telah dipimpin oleh semua diobok-obok dan dirampok ya. Dan kita lihat bahwa hanya rakyat ya semangat. Ayo ya rakyat semangat ya bersama-sama kita seret ya Jokowi atau Firaun kita ini. Alhamdulillah ya di sini ada yang berkata semoga semakin banyak manusia-manusia waras di Indonesia ini. Jokowi itu banyak makan uang haram jadi hatinya mati. Ya benar kata profesor ya kebenaran itu mencari jalannya sendiri. Kalau kita lihat di sini bahwa teman-teman profesor ini benar-benar ya semua terlihat bersih jernih adanya. Ya dan terlihat senang dengan kejujuran. Betul ya. Ya toh mang uang kalau hasilnya kurang baik, kalau dimakan bikin bibit ya tidak baik sudah. Penuh tetapi terlihat gesit, malah lincah. Betul semuanya. Profesor menyampaikannya bahwa profesor ini bukan hanya pakai logika tetapi ya nyatu dengan hati yang sehat dan selalu Pak Profesor ya. Nah, teman-teman, ya betul ya. Bongkar terus ya sampai tuntas ya. Jangan takut, rakyat siap untuk mendukungmu. Awas ya, hati-hati banyak ancaman. Ya nggak ada maling atau penjahat bakal menang selamanya. Pasti kena azab juga. Dan batunya semua penipu ya. Penjahat-penjahat antek-anteknya apalagi azab Allah. Itu sudah pasti ada. Nah, jangan kendor ya untuk rakyat saat ini. Ya, rakyat harus berani menegakkan keadilan di negara kita. Harus diadili ya Jokowi dan bertanggung jawab yang melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Seorang yang akan mencalonkan jadi presiden ya urus identitas diri utama ijazah, apalagi memalsukan identitas ya itu sangat melanggar hukum undang-undang di negeri ini. Jokowi harus diadili dan bertanggung jawab ya. Ya kita lihat bahwa berjuang pasti ada hasil. Tanpa berjuang negeri ini pun nggak akan merdeka. Karena pejuang rakyatlah negeri ini yang bisa merdeka. Nah teman-teman kita lihat bahwa UGM harus ya bertanggung jawab ya jadi rektor UGM dan Praktino mantan rektor untuk memberikan ya kejelasan ya yang jujur dalam hal ini. Ayo kita masyarakat ya Solo ya Surakarta bergeraklah, jangan sampai ya karena satu keluarga ini kota Solo jadi jelek pandangannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah kalau kita lihat bahwa kalau orang miskin ya tiba-tiba jadi pejabat ya atau kelasnya pasti rakus dan tamak ya. Orang seperti ini ya menggunakan prinsip ya selagi mumpung ya. Nah ini yang tidak bisa dibiarkan teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan teman-teman silakan tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.